pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Meta Berliana dalam acara seputar BTL edisi Senin 30 November 2020 untuk mengabarkan berita tumbuhan laut yang teraktual dan terpercaya. Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor berhasil mengembangkan teknologi terbaru yang ramah lingkungan. Terciptanya baterai dengan bahan dasar pasta mikroalga sebagai elektrolit mengganti penggunaan bahan kimia yang berbahaya untuk lingkungan. Pasta mikroalga merupakan kumpulan hasil kultivasi mikroalga. Kultivasi adalah metode untuk menghasilkan biomasa mikroalga dengan kualitas tinggi. Pengetahuan dalam sistem kultivasi mikroalga sangat diperlukan. Saat ini saya sudah terhubung dengan rekan saya Mara di lapangan yang akan mengajak pemirsa mengetahui proses kultivasi mikroalga. Ya Meta, saat ini saya sedang berada di Marine Bioprospecting and Biomaterial Laboratory Institut Pertanian Bogor untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proses kultivasi mikroalga. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke dalam. Mari. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Ibu Esther selaku Kepala Marine Bioprospecting and Biomaterial Laboratory. Selamat pagi, Ibu Esther. Selamat pagi, Mara. Saya dari seputar BTL ingin mengetahui lebih jauh mengenai proses kultivasi mikroalga. Mungkin Ibu bisa menjelaskan apa itu proses kultivasi mikroalga? Jadi, kultivasi mikroalga merupakan teknik menumbuhkan mikroalga dalam lingkungan terkontrol yang dilakukan untuk menyediakan spesies tunggal pada kultur massal mikroalga untuk pemanenan. Begitu, Mara. Untuk alat dan bahan sendiri apa saja, Ibu? Jadi untuk alat-alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan kultivasi mikroalga ini memang cukup banyak, namun tidak sulit untuk ditemukan. Untuk alat-alatnya sendiri itu ada aerator, selang, batu aerasi, lalu sambungan untuk selang aerator yang berbentuk T dan L. Selanjutnya ada wadah untuk melakukan kultivasi, yaitu berupa botol susu bening dengan ukuran 100 ml, lampu dan hemasitometer. Selanjutnya juga ada mikroskop, autoclave, counter, neraca analitik, tube Evendorf, cover glass, mikropipet, pipet tetes, dan juga baki. Dan ada satu lagi alat untuk mengukur parameter suhu dan salinitas, yaitu refraktometer dan juga termometer. Untuk bahan-bahannya sendiri kita membutuhkan sampel mikroalga dengan spesies Botryococcus brownie, lalu media untuk kultivasinya sendiri yaitu air laut, pupuk jenis walna, aquades, aluminium foil, styrofoam, kertas label, tisu dan juga alkohol 95%. Alat dan bahannya mudah ditemukan ya, Ibu. Untuk tahapan kultivasi sendiri seperti apa, Ibu? Jadi untuk melakukan prosedur kultivasi ini ada beberapa step yang harus diikuti. Yang pertama itu ada sterilisasi alat. Untuk melakukan sterilisasi alat ini, alat itu akan dicuci dengan sabun lalu dibilas dengan air tawar yang mengalir. Selanjutnya akan disemprot menggunakan alkohol 95%, lalu akan disekam menggunakan tisu atau bisa juga kita sterilisasi dengan autoclave pada suhu 112 derajat Celcius. Selanjutnya adalah persiapan untuk media kultivasi, dan media yang kita gunakan untuk kultivasi adalah air laut. Lalu step selanjutnya adalah penginokulasian sel. Jadi wadah untuk melakukan kultivasi itu kita letakkan di atas meja dan dialasi dengan styrofoam. Lalu kita berikan pencahayaan dari 3 buah lampu dengan kekuatan 18 watt yang diletakkan sejajar 15 cm di atas botol kultur. Diameter sel yang diukur setiap 24 jam sekali, mulai dari hari ke-0 saat kultivasi itu dibuat sampai hari ke-10 gitu. Selanjutnya kalau misalkan Mbak Mara ingin melihat prosesnya, mari kita ke dalam lab. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu kedua teknisi lab saya. Ada yang pertama Didu dan yang kedua adalah Diandra, dan mereka yang akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan kultivasi mikroalga. Ya, jadi sebelum kita memulai semua ini, kita harus memastikan bahwa alat-alat kita ini sudah disterilisasi, dan setelah disterilkan, kita akan menyeting alat. Pertama, kita akan menyeting selang-selang ini dengan aerator. Karena selang-selang ini nantinya akan kita masukkan ke dalam botol.
Dan selagi saya men-setting, rekan saya Diandra akan menjelaskan bagaimana kelanjutannya. Jadi setelah ini kita akan memasukkan mikroalga ke dalam botolnya. Ya, ini ada air laut yang akan kita tuangkan ke dalam botol-botol ini. Setidaknya adalah seleher botol ini. Cukup. Jadi selanjutnya kita akan memasukkan aerator ke dalam semua botol yang telah kita buat tadi. Dan selanjutnya kita akan menutup botol-botol ini dengan aluminium foil. Dan terakhir, ke-8 botol ini akan kita berikan cahaya menggunakan lampu ini. Metode kultivasi mikroalga dapat dilakukan dengan mudah dalam skala laboratorium. Hal ini dapat mendukung produksi mikroalga yang dapat dimanfaatkan sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan. Sekian laporan mengenai kultivasi mikroalga, kembali ke studio. Terima kasih Mara atas liputannya, ternyata sangat menarik dan bermanfaat proses dari kultivasi mikroalga. Jika dilakukan dengan baik sesuai prosedur, maka mikroalga yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi. Berita tadi sekaligus menutup acara seputar BTL pagi ini. Saya Meta Berliana, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.